Masih di mute. Oke, selamat malam, teman-teman semua. Malam, Jadi, Pak. sahabat-sahabat saya yang akan menyelesaikan studi, teman-teman di Prodi, Bu Menu, Bu Teti, yang lain. Jadi kita sesuai dengan ini ya, kita ngobrol-ngobrol aja, nggak terlalu ada ini ya, nggak usah ada pembukaan seperti itu ya. Jadi karena kenapa acara ini kita adakan, karena banyak yang menanyakan ke saya gitu ya, supaya tidak menjawab WA satu persatu, maka kita saat ini akan membahas secara tuntas tentang teknis pelaksanaan dari ujian skripsi yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan. Oke. Nah, saya ini ya, sambil nunggu teman-temannya masuk, saya mau update dulu. Yang sudah selesai, sudah banyak ya? Sudah selesai sudah sesi di pembimbing, sudah? Belum, masih banyak. Rata-rata sampai di bab mana nih udah? Ini Baru bab bab 2, Pak. 4, Pak. Ya, bab 4. Rata-rata di bab 4. Oke. Kalau virtual nggak kelihatan, saya belum mandi ya. Kelihatan. Ya. Bu Teti tahu nih, pasti belum pulang gitu ya. Belum pulang. Oke.
Oke, jadi terima kasih. Jadi saya langsung masuk ke ini ya. Jadi langsung masuk ke teknis saja supaya langsung kita dapat diskusi atau ngobrol-ngobrol lebih lama lagi di masalah teknis. Jadi yang jelas ada beberapa fase atau tahapan di periode sebelumnya atau di kelengkapan skripsi ada yang saya harus benahi dan saya harus sekat ya, karena masih tidak atau saya anggap sudah nggak relevan lagi. Oke. Oke. Sudah kelihatan? Share konten saya sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, ini langsung aja kita masuk ke inti poin kita, ngobrol-ngobrol di malam mingguan ini ya. Oke. Yang paling penting di penjelasan teknis, jadi saya nggak masuk lagi ke tahapan untuk gimana proses untuk masuk ke pembuatan ini ya, kartu bimbingan dan lain sebagainya. Jadi saya langsung masuk sesuai dengan poin kita adalah kita masuk dengan teknis dari ujian skripsi kita. Nah, ini flowchart untuk ujian skripsi kita ya. Jadi teman-teman semua masuk ke passcode tersebut. Jadi UUZZR5Z itu ya. Jadi teman-teman masuk ke situ dulu, nanti di situ akan termuat secara lengkap apa yang harus kita lakukan atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kemudian setelah masuk ke tahapan yang pertama, teman-teman sekarang masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita melakukan registrasi. Registrasi untuk bisa mengikuti ujian skripsi. Nah, registrasi ini wajib dilakukan. Kalau tidak melakukan registrasi, walaupun sudah store berkas secara manual, tidak akan dilayani. Ya. Jadi ini hukumnya wajib untuk registrasi. Kemudian setelah registrasi, kita masuk ke tahapan berikutnya adalah upload data. Jadi data apa yang akan di-upload, nanti akan saya sampaikan, kemudian baru masuk ke tahapan berikutnya, penyetoran berkas. Berkasnya apa saja, nanti saya juga akan jelaskan. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, pemberitahuan atau info tentang kapan kita akan ujian skripsi. Nah, kemudian baru pelaksanaan ujian skripsi, kita di sini setelah ujian skripsi, jadi teman-teman juga harus upload lagi, buat foto apa yang di-upload, nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian untuk nomor poin 4, jadi setelah menyelesaikan ujian skripsi, teman-teman diminta untuk mengisi kuesioner research study. Nah, untuk kuesioner research study, jadi saya sudah mendapatkan konfirmasi dari Pak Prima, masih belum ini ya, jadi nanti akan saya geser untuk pengisian kuesioner pada saat nanti menjelang yudisium, nanti saya geser. Saya akan pindah ke tahapan 5 nanti saya untuk tahapan yang nomor 4 untuk pengisian research study. Kemudian berikutnya setelah ujian skripsi, teman-teman akan mendapatkan surat keterangan lulus, tapi baru lulus ujian skripsi. Kemudian akan mendapatkan berita acara ujian skripsi, kemudian masih berkisar setelah ujian skripsi, berarti kita harus melakukan revisi, dan dari revisi kita upload skripsi kita yang sudah sudah ditandatangani dan ditandatangani oleh seluruh tim penguji dan disetujui oleh Bapak Ketua STIMI. Kemudian langkah berikutnya baru masuk, saya akan jelaskan tentang tahapan yudisium wisuda sampai
Sampai di tahapan ini akan saya jelaskan juga bagaimana mekanismenya, kemudian syarat untuk pengambilan ijazah juga sekalian juga saya akan jelaskan. Oke. Oke. Nah, kemudian, ini tahapan wajib pertama yang harus dilalui. Jadi teman-teman, saya minta untuk registrasi. Pak Arya, Ya, itu PowerPoint-nya nggak jalan, Pak. PowerPoint-nya nggak jalan. Iya. Yang lain sama juga. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. ya, sama ya. Sekarang udah kelihatan? Udah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, sekarang saya masuk ke tahapan yang pertama. Kalau sekarang udah jalan nggak? Sudah kelihatan sekarang? Kelihatan yang slide kedua, Pak. Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, yang tadi tinggal dimasuk ini ya, di kode kelas, di code kelas, nanti akan secara lengkap di situ tahapan-tahapannya sudah didesain, sudah secara lengkap sesuai dengan tahapan-tahapan yang ini. Nah, kemudian ini wajib pertama yang dilalui pada saat kita akan mendaftar ujian skripsi. Jadi kita diwajibkan untuk registrasi. Nah, caranya itu adalah dengan mengisi form registrasi. Nah, form registrasi harus diisi secara lengkap dan benar. Jadi apapun yang ditulis itu akan dipergunakan untuk base data berikutnya. Jadi kalau nanti ada kekeliruan dan lain sebagainya, nah itu tanggung jawab sepenuhnya dari teman-teman semua yang mengisi. Ya. Jadi validitas data kita sendiri yang menentukan, yang menyatakan bahwa data kita itu benar dan lengkap. Nah, ini bentuk isian data, jadi kita mengisi nama, name, tempat tanggal lahir. Nah, ini beberapa catatan saya juga ya. Jadi jangan dilupakan tahun lahir, biasanya dilupakan. Ini banyak terjadi diisi tahun pada saat mendaftar ujian banyak diisi kalau sebelumnya ya. Jadi kita kebablasan nulis tempat lahir udah benar, tanggal lahir juga sudah. Kemudian tahun lahirnya ditulis 2021. Nah, itu mohon dicek. Jadi sebelum upload data, mohon di cross check ya, cross check gitu ya. Kemudian ini data. Kemudian yang paling penting adalah yang diisi adalah nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp-nya ya, nomor WhatsApp itu harus diisi ya, dan harus memiliki nomor WhatsApp. Jadi kemudian ya, judul skripsi yang diisi, nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2 jika ada, gitu ya. Karena nggak semua ada nama pembimbing 2, jadi tinggal dicentang atau dikosongkan untuk nama pembimbing 2 kalau tidak ada. Oke. Nah, form ini bisa diketik langsung, saya sudah siapkan, jadi nggak usah lagi di print, kemudian ditulis tangan. Tulis tangan ya kalau bisa saya baca dengan jelas atau kami bisa baca dengan jelas, jadi saran saya adalah diketik saja. Nah, langsung bisa diketik, nanti tinggal di-download dulu, kemudian langsung diketik, kemudian upload. Nah, upload form registrasi ini di tempatnya. Jadi sudah disiapkan. Oke, ini langkah pertama yang harus dilalui. Setelah mengisi form registrasi ini, jadi setelah mengisi form registrasi, setelah upload, kemudian di-print 1 lembar, gitu ya. Di-print 1 lembar, kemudian, nah sini ada posisi di sini ya, ada tengah-tengahnya ini ya, antara judul skripsi, nama pembimbingnya ini ya. Nah, ini ada ruang kosong di sini.
Ini fungsinya adalah tempat kita nanti menempelkan, untuk yang di print ya, menempelkan foto 2x3 berwarna. Saya ulangi lagi, di sini sudah disiapkan tempat kecil di sini ya. Jadi tempat kita menempelkan foto 2x3 gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah sebagai data kita gitu ya, untuk bisa dibuatkan patung yudisium dan selempang pada saat yudisium, selempang nama gitu ya, selempang nama. Oke, itu untuk registrasi. Kemudian berikutnya, nah tahapan berikutnya kita sudah masuk dengan upload data. Data apa saja yang kita uploadkan gitu ya. Yang pertama itu adalah data KRS. KRS semester 8 yang sudah ditandatangani oleh dosen PA, dan di situ ada mata kuliah skripsi. Bapak, Kem- maaf, Kemudian yang kedua itu adalah daftar nilai lengkap sampai semester 7. Pak Arya, mohon maaf, masih di slide 2 ya, Pak? Slide-nya tidak jalan, Pak. Masih di Ah, slide nggak 2. jalan lagi. Ya, tunggu sebentar. Slide-nya nggak jalan, Pak. Oke, tunggu sebentar. Ya. Oke, sudah kelihatan sekarang lagi? Sudah? Sudah, Sudah Pak. ya. Nah, ini yang data yang kita uploadkan. Jadi saya ulangi lagi, KRS semester 8 yang sudah ditandatangani oleh dosen PA, dan di situ ada mata kuliah skripsi di KRS tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah daftar nilai lengkap semester 7. Saya garis bawah di sini lengkap gitu ya. Jadi dari semester 1 sampai semester 7 lengkap. Jika ada nilai yang tidak lengkap, segera hubungi dosen PA. Saya ulangi lagi, kalau ada yang daftar nilai yang tidak lengkap, segera hubungi dosen PA untuk membantu mencarikan nilai. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, dibantu oleh dosen PA, segera hubungi. Oke, kemudian berikutnya kita mengupload bukti pelunasan administrasi di TU atau di sekretariat. Kemudian yang kita upload lagi kartu bimbingan yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ketua STIMI, dan tentunya di kartu bimbingan tersebut yang sudah tertuliskan ACC ujian skripsi oleh pembimbing 1. Saya ulangi lagi, yang sudah ada ACC ujian skripsi dari pembimbing 1 dan sudah ditandatangani atau disahkan oleh Bapak Ketua STIMI. Kemudian yang berikutnya yang kita upload adalah pas foto berwarna. Bagaimana mekanisme untuk foto? Nanti saya jelaskan setelah ini. Terpisah. Kemudian yang berikutnya adalah kita menguploadkan ijazah SMU atau ijazah SMK atau sederajat kita. Kemudian yang berikutnya, usulan penelitian yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Oke. Untuk KRS, daftar nilai, bukti pelunasan administrasi, kartu bimbingan, ijazah SMA dan UP itu mempergunakan file PDF. Ya, saya ulangi lagi, KRS, daftar nilai, bukti pelunasan administrasi, kartu bimbingan, kemudian ijazah SMA dan UP itu dalam bentuk file PDF.
pas foto dalam bentuk file JPEG. Ya. Jadi kalau yang diupload data hanya pas foto kita yang bentuknya JPEG. Yang lain bentuknya adalah PDF. Oke. Kemudian yang saya garis bawahi juga, yang kita uploadkan itu adalah pergunakan yang asli untuk mengupload itu ya. Ya, pergunakan yang asli, jangan fotokopi kemudian baru di scan, diuploadkan. Jadi kenapa demikian? Supaya jelas kita bisa membaca data yang diuploadkan tersebut. Oke. Yang upload data, kemudian langkah berikutnya. Nah, ini yang saya beri contoh ya. Jadi, ini saya ambil contohnya daftar nilai lengkap. Yang ini dimaksudkan. Jadi, memang di sini ada yang kosong ya. Ini saya ambil contoh di konsentrasi bisnis pariwisata, Nita Sulistrini gitu ya. Jadi memang di sini ini kok nggak ada nilai gitu ya. Nah, geografi ini adalah pilihan bebas, mungkin nggak diambil oleh Nitanya ini ya. Kemudian di sini juga ada manajemen biaya, ini semua adalah mata kuliah bintang. Ini adalah mata kuliah pilihan bebas. Ya, karena nggak diambil nilainya kosong. Dan sedangkan yang sudah diambil, seluruhnya sudah ada nilainya secara lengkap. Nah, ini yang saya maksud sudah lengkap. Kalau seperti ini, berarti tinggal langkah berikutnya adalah tinggal uploadkan data daftar nilai. Bagi nilai yang, atau teman-teman yang nilainya nggak lengkap, saya ulangi lagi, segera hubungi PA masing-masing. Jangan langsung bypass ke prodi. Ya. Jadi informasikan ke dosen PA, gitu ya, nilainya belum lengkap, supaya bisa dibantu mencarikan nilai. Kemudian yang berikutnya adalah KRS. Nah, di sini saya maksud KRS semester 8, ini saya ambil contoh KRS dari Eka Savitri. Nah, ini saya maksud ada mata kuliah skripsi di sini. Skripsi yang sudah ditandatangani oleh dosen PA-nya. Nah, seperti ini. Pak, maaf, kayaknya slide-nya nggak jalan lagi, Pak. Nggak jalan lagi. Oke. Oke. Ini sepertinya dipakai main game online nih sama. Sebentar. Oke. Oke, ini daftar nilai, ya, daftar nilai yang tadi saya sampaikan dan KRS. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh kita lunas administrasi yang kita bisa dapatkan di TU atau di sekretariat. Oke. Nah, sebelum mendapat form ini, gitu ya, kita mengisi data untuk bisa termuat di dalam buku wisuda. Nah, untuk form itu bisa diunduh di code kelas yang tadi saya sampaikan. Jadi tinggal di-download dulu, hampir sama dengan yang tadi itu ya. Bersama dengan form registrasi, kemudian kita ketik di situ, jangan tulis tangan, gitu ya, diketik, kemudian isi dengan lengkap, gitu ya, isi dengan lengkap, kemudian di sini ada IP, jadi kita pergunakan adalah IP yang tadi itu, yang tadi, ya, IP yang kita ambil atau kita dapatkan dari daftar nilai yang tadi. Nanti untuk IP
final setelah ujian skripsi nanti kita yang akan memberikan data itu. Oke. Ini diisi dengan lengkap, judul skripsi dan lainnya. Kemudian setelah diketik, kemudian di print, diisi, ditempelkan foto berwarna 4x6. Kemudian setelah di print ini atau diisi, kemudian baru kita meminta pelunasan administrasi di Bu Dayu Trisna. Jadi supaya bisa sekali jalan gitu ya. Jadi bisa sekali pengurusan gitu ya. Oke. Kemudian, nah yang di-upload setelah mendapatkan bukti pelunasan, ini yang 1 lembar ini yang di-upload. Walaupun nanti diberikan rekap pembayaran dari semester 1 itu nggak usah di-uploadkan. Selamat malam, Pak. Ya. Maaf, tapi slide-nya tidak jalan. Memang belum jalan. Kan masih ini kan? Kelihatan slide-nya? Yang untuk bukti apa? Itu Pak, untuk bukti yang apa pelunasan itu tidak kelihatan, Pak. Yang ini nggak kelihatan. Enggak, Pak. Masih slide 5. Nggak, saya memang belum jalankan slide. Kalau sekarang kelihatan nggak? Kelihatan sekarang? Belum Pak. Belum kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Kelihatan ya? Pak. Sudah Sudah ya? Sudah. Ya memang posisinya di sini saya memang belum gerakkan slide, memang belum. Nah ini yang tadi saya jelaskan itu. Ya. Nah ini yang file yang diupload ya. Ini yang saya minta seperti ini contohnya untuk file yang asli. Kalau sekarang udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Nah ini kartu bimbingan skripsi, kemudian ijazah, kemudian foto. Ya, foto, kemudian bagaimana tata cara atau untuk foto nanti saya sampaikan setelah ini. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan masih kelihatan? Kita sudah masuk sekarang dengan penyetoran berkas. Itu tadi file yang kita upload. Yang kita storekan berkas setelah kita ngupload data tadi, itu adalah menyerahkan skripsi yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing untuk diuji, itu kita serahkan sebanyak 3 lembar. Kemudian kita masukkan dalam map jepit, gitu ya. Map jepit, contoh map jepit, nah seperti ini. Nah, sudah kelihatan sekarang? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Pak. Belum kelihatan, Pak. Masih yang tadi? Belum, Masih Pak. slide 6. Masih di... Belum, Pak. Masih yang di sini, store berkas masih? Masih Masih kelihatan di di store slide berkas? Masih di slide Masih di 6, Pak. slide 6, Pak. Itu udah di store berkas masih? Iya. Ya, oke. Kemudian yang kita store berkas lagi adalah KRS semester 8 yang sudah ditandatangani oleh dosen PA tadi. Nah, di samping kita upload, kita serahkan juga berkasnya juga. Yang untuk KRS ini 1 lembar. Kemudian selanjutnya adalah daftar nilai lengkap yang tadi. Yang ini juga 1 lembar. Kemudian bukti pelunasan administrasi 1 lembar. Kemudian kartu bimbingan asli yang form kuning yang tadi saya tunjukkan, itu juga 1 lembar. Kemudian menyerahkan 1 lembar ijazah SMU, SMK. Kalau yang ini bisa di copy, fotokopi gitu ya. Pakai AT yang di-storekan adalah yang fotokopi, jangan yang asli. Pernah dulu yang asli dikasih ke saya. Kemudian selanjutnya menyerahkan pas foto. Hitam putih 4x6 sebanyak 6 lembar. Kemudian pas foto berwarna ukuran 2x3 1 lembar. Dan 4x6 berwarna 2 lembar. Untuk pas foto berwarna yang 2x3 itu yang 1 lembar ini
itu ditempelkan pada form registrasi yang tadi saya jelaskan di awal tadi. Jadi untuk di berkas, otomatis nggak lagi masuk karena sudah ditempel di situ, gitu ya. Kemudian untuk pas foto berwarna 4x6 dua lembar di sini, satu lembarnya kita tempelkan pada saat kita mengurus form pelunasan pembayaran. Sehingga masih ada sisa satu lembar lagi di sini ya. Jadi itu aja yang disetorkan atau dimasukkan dalam berkas. Jadi saya ulangi lagi, untuk foto berarti 6 lembar 4x6 hitam putih, kemudian pas foto yang berwarna 4x6 satu lembar. Karena yang satu lembar kita sudah tempelkan di form pembayaran yang akan kita mohonkan. Untuk yang 2x3 kita tempelkan di form registrasi yang di awal tadi saya sampaikan. Kemudian, nah ini yang saya maksud form registrasi. Itu aja yang kita setorkan berkasnya dimasukkan dalam map atau stop map kertas, ya. Stop map kertas. Kalau yang ini adalah map jepit untuk skripsi. Kalau yang berkas dari KRS, daftar nilai, bukti pelunasan, kartu bimbingan, kemudian ijazah, dan foto, serta form registrasi ini dimasukkan di dalam map kertas stop map biasa itu. Untuk warna ini bebas gitu ya, untuk warna. Untuk di stop map tempat kita menyetorkan berkas, di atasnya itu atau di halaman depan atau di yang paling awal itu dituliskan nama, kemudian NIM, konsentrasi, dan kelas perkuliahannya, serta nomor WA. Saya ulangi lagi, di stop map tempat kita menyetorkan berkas, KRS, daftar nilai, bukti pelunasan, kartu bimbingan, ijazah, dan foto, serta form registrasi, dituliskan nama, NIM, kemudian program studi, konsentrasi, nomor WA, serta kelas perkuliahan. Kelas perkuliahan yang dimaksud di sini adalah kelas 01, 02A atau B, 03 atau 04. Oke, kemudian yang untuk skripsi, nah, map pakai atau mempergunakan map jepit sebanyak 3 lembar atau sebanyak skripsi yang akan kita store. Untuk warna bebas, tetapi ketiga-tiganya warnanya sama. Ini contoh map jepit. Sudah kelihatan masih tadi? Sudah kelihatan? Nggak jalan, Pak. Nggak jalan, masih yang tadi ya? Iya, nggak jelas. Masih slide 6. Nah, ini contoh map jepit yang kita pergunakan. Sekarang udah kelihatan mapnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, ini map jepit yang kita pergunakan untuk menyetorkan skripsi. Untuk warna stop map, untuk warna map itu bebas asal ketiga-tiganya sama. Kalau kita pakai map warna biru silakan, tapi tiga-tiganya sama. Oke. Mau warna merah silakan pakai warna favorit kita masing-masing silakan. Oke. Nah. Sekarang udah masuk ke slide berikutnya, sudah kelihatan? Belum, Pak. Enggak, Pak. Belum. Oh, berarti Jalan-jalan. masih di map tadi ya? Iya, Pak. Oke.
Sekarang sudah kelihatankah? Sudah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya, tentang ujian skripsi ya. Oke. Kemudian setelah menyetorkan berkas tadi, kita tinggal menunggu pemberitahuan ujian skripsi. Pemberitahuan ujian skripsi ini ada 2 ya. 1 pemberitahuan untuk mahasiswa, 1 untuk pemberitahuan untuk dosen penguji. Jadi ada 2 pemberitahuan. Pemberitahuan melalui nomor WA yang tadi atau sebelumnya dituliskan, gitu ya. Nah, kalau nomornya ada 2, ada 3, gitu ya, pakai ya silahkan didaftarkan aja, atau saran saya pakai 1 aja dah yang didaftarkan. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini saya sampaikan contoh ya. Contoh, kalau sekarang udah kelihatan nggak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini bentuk atau dari surat pemberitahuan ujian skripsi yang paling kiri itu pemberitahuan untuk mahasiswa, gitu ya. Kemudian yang di kanan pemberitahuan untuk dosen penguji. Nah. Jadi komposisi penguji itu ada 4, 1 ketua penguji, 2 sekretaris penguji, kemudian pengujinya ada 2, penguji 1 itu adalah otomatis adalah pembimbingnya, kemudian penguji 2 adalah penguji eksternal, ya. Penguji tamu, ya, penguji tamu. Oke. Kemudian, nah, kalau sekarang udah kelihatan, slide-nya udah kelihatan? Masih slide 11, Pak. Sudah kelihatan? Masih Belum, slide yang Pak. tadi? Masih di surat pemberitahuan. Surat ya, kayaknya pakai main game. Oke, sekarang sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, setelah kita ujian skripsi, nah ini wajib juga upload foto untuk dokumentasi kita ya. Dokumentasi kita silakan mau upload foto 1, 2, 3, mau 5 silahkan uploadkan foto pilihannya ya. Pilihan silahkan diuploadkan supaya saya nggak minta info lagi mana fotonya gitu ya. Nah, silakan. Nanti diuploadkan foto setelah ujian skripsi. Kemudian berikutnya, setelah kita upload itu, nah, setelah kita ujian skripsi, kita akan mendapatkan berita acara ujian skripsi. Kalau sekarang udah kelihatan nggak? Sudah kelihatan berita acaranya, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini setelah selesai ujian skripsi, kita akan mendapatkan berita acara ujian skripsi, gitu ya. Karena masih diproses biasanya untuk nilai dan lain sebagainya, berarti perlu waktu, gitu ya, perlu waktu tapi sebenarnya nggak lama. Nanti akan kami kirimkan, atau akan saya kirimkan link untuk mendownload berita acara ujian skripsi. Nanti akan saya kasih. Ya, saya akan kasih di mana tempat kita mendownload ujian atau form atau berita acara ujian skripsi kita. Ya. Seperti ini dia berita acara ujian skripsi. Kemudian setelah ujian skripsi kita akan mendapatkan surat keterangan lulus ujian skripsi seperti yang di sebelah kanan. Nah, situ tulisannya surat keterangan lulus ujian skripsi. Ya. Belum menjadi surat keterangan lulus, ya, baru surat lulus ujian skripsi. Kapan kita mendapatkan surat keterangan lulus atau ujian skripsinya hilang gitu ya? Nah, setelah atau akan diberikan pada saat yudisium. Pada saat yudisium akan diberikan surat keterangan lulus. Jadi tanpa isi tulisan ujian skripsi lagi. Nah, oke, sampai di sini tahapannya gitu ya. Nah, ini contohnya surat keterangan lulus pada saat
yudisium. Kalau sekarang udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum lagi. Masih diam yang tadi. Masih di surat pemberitahuan, Pak. Masih di surat pemberitahuan tadi. Oke. Oke. Nah, kemudian di sini. Kalau sekarang udah kelihatan? Udah, Pak. Sudah ya. Sudah, Nah, Pak. ini surat keterangan lulus yang kita berikan pada saat yudisium. Jadi jadi surat keterangan lulus ini berlaku sampai ijazahnya bisa diambil, gitu ya. Jadi surat keterangan lulus bisa dipergunakan untuk, jadi surat keterangan lulus ini bisa dipergunakan untuk untuk update data kita ya, kita mau pakai ini untuk di kantornya dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan jelaskan tentang mekanisme yudisium. Nah, setelah lulus yang tadi gitu ya, supaya kita akan masuk ke tahapan yudisium. Nah, untuk yudisium kita tidak melakukan pendaftaran lagi, itu secara otomatis dari data yang sudah dinyatakan lulus tadi, dari data itu yang akan kita ambil gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah registrasi untuk bisa mengikuti yudisium dan wisuda. Jadi sudah otomatis dari data awal, kemudian berlanjut ke langkah-langkah berikutnya, sampai diberikan tadi surat keterangan lulus ujian skripsi, berarti langsung sudah masuk ke database untuk mengikuti atau menjadi peserta yudisium. Dan otomatis pula akan langsung masuk ke database menjadi peserta wisuda. Nah, pelaksanaan yudisium dan wisuda ancar-ancarnya sekitar bulan akhir Agustus atau awal September nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk kapan yudisium dan kapan wisuda. Nah, setelah kita wisuda, atau gini ya, jadi sebelum wisuda atau sebelum yudisium atau setelah ujian skripsi, gitu ya, saya track belakang. Setelah ujian skripsi, kita diminta untuk melakukan revisi. Revisi dari skripsi kita, segera lakukan, ya. Catatan saya adalah segera lakukan revisi, jangan tunda-tunda lagi, gitu ya. Jadi supaya kitanya nggak lupa, dosen pembimbingnya nggak lupa juga ya. Jadi segera lakukan revisi. Nah, setelah revisi, kita diminta untuk mengupload data atau mengupload skripsi yang telah ditandatangani oleh seluruh dosen penguji. Nah, seluruh dosen penguji, kemudian dan sudah disahkan oleh Bapak Ketua STIMI, gitu ya. File yang disampaikan adalah dalam bentuk PDF, jadi teman-teman semua tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya lagi menyerahkan CD yang berisi skripsi ke perpustakaan. Jadi cukup upload data. Jadi yang persyaratan ngumpul CD saya hapus dari tahun ini. Jadi cukup mengupload data, gitu ya. Mengupload skripsi yang telah disahkan oleh seluruh tim penguji. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Nah, kemudian yang setelah itu kita storekan skripsi yang telah ditandatangani secara lengkap tadi oleh dosen penguji dan telah disahkan oleh Bapak Ketua STIMI ke perpustakaan sebanyak 1 eksemplar. Ya, saya ulangi lagi, 1 eksemplar yang diserahkan ke perpustakaan hard copy, kalau tadi soft copy, kalau dulu kan hard copy plus CD, kalau sekarang CD-nya saya sudah hapus, jadi nggak lagi mempergunakan CD, gitu ya, karena skripsi sudah di-upload. Oke, nah kemudian setelah itu baru masuk ke tahapan
Jadi baru masuk ke Yudisium, data tidak perlu kita isi lagi. Jadi udah otomatis masuk, kemudian di Yudisium kita mendapatkan surat keterangan lulus seperti ini. Nah, kemudian setelah kita menyetorkan skripsi yang telah secara lengkap ditandatangani, hard copy-nya gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan surat seperti ini. Kalau sekarang udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Nah, ini kita menyetorkan hard copy ke perpustakaan, kita akan mendapatkan bukti berupa atau seperti ini. Jadi, seperti ini. Jadi, kalau yang nyetor CD sebelumnya, sekali lagi saya sampaikan, nggak lagi, gitu ya. Sudah saya hapus. Kemudian lagi, yang saya hapus lagi adalah kewajiban untuk menyetorkan jurnal. Ini saya hapus lagi, karena ada sesuatu dan lain hal tidak berproses untuk itu, sehingga untuk CD saya nggak usah lagi. Oke, nah sampai di sini berarti tahapan kita masuk ke pengambilan ijazah gitu ya. Nah, syarat untuk kita mengambil ijazah nanti yang akan diinput berikutnya gitu ya, kapan kita mengambil ijazah gitu ya. Kita menyerahkan bukti ini ke BAAK. Bukti ini kita serahkan. Yang sudah ada, nah yang pertama adalah bukti perpustakaan ini, yang gini 2 lembar kita dapatkan, satu adalah sudah nyetor skripsi kita, dan yang lagi satu adalah sudah apakah kita ada masih pinjam buku atau majalah ilmiah dan lain sebagainya. Jadi kita akan mendapatkan 2 lembar. Saran saya adalah setelah kita mendapatkan atau menyetorkan atau setelah kita mendapatkan surat bukti ini dari perpustakaan, langsung kita ke Bu Dayu Trisna untuk bisa dicapkan lunas admin ya, lunas admin STIMI gitu ya, lunas admin STIMI. Sudah, kalau yang supaya mendapatkan lunas admin STIMI ini adalah sampai kita melakukan registrasi wisuda atau pembayaran wisuda, baru akan diberikan lunas admin oleh Ibu Dayu seperti ini. Dan itu kita bawa, nah bukti ini nanti kita akan bawa ke BAK untuk mengambil ijazah, gitu ya, ijazah. Oke, sampai di sini aja tahapan kita dari proses registrasi, gitu ya, proses registrasi sampai tadi saya jelaskan apa saja yang kita perlukan untuk pengambilan ijazah. Oke. Nah. Oke, sekarang waktunya kita ngobrol nih, diskusi. Nah, untuk materi yang tadi, ini saya baca di chat, materi gitu ya, materi silahkan tinggal dimasuk di code kelas yang tadi saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan di situ sudah lengkap ada ya, sudah lengkap ada di situ. Jadi seluruh materi, kemudian apa saja yang sudah apa yang saya sampaikan tadi itu juga sudah ada di situ. Ya, untuk daftar hadir silakan. Nah, ini sudah dibantu sama Eka ya. Nanti masuk aja di situ. Kemudian berikutnya saya sampaikan tentang sebentar. Persyaratan untuk pembuatan foto. Nah, pembuatan foto ya. Jadi, itu juga sudah ada. Nah, persyaratan foto. Nah, seperti ini. Udah kelihatan ya. Satu, ini pas foto tadi ukuran-ukurannya berapa lembar, itu sudah ada juga di penjelasan tadi, tinggal dibuka aja. Kemudian fast foto, ini usahakan memiliki kualitas baik dari kecerahan, supaya nggak berbayang, nggak buram gitu ya. Ya, kenapa demikian? Karena 4 tahun proses kita studi, kita mendapatkan ijazah yang supaya kelihatan apik di ijazahnya atau foto kita supaya kelihatan
apik di situ. Silakan pakai saran saya ya pakai yang fotografer lah istilahnya. Kemudian untuk kertas foto. Nah, untuk kertas foto kita mempergunakan yang bertekstur doff, jangan glossy. Glossy itu yang halus. Jangan glossy karena cepat pudar. Pakai yang doff. Nah, sampaikan aja pada saat pencetakan itu pakai doff gitu ya, kertas doff. Biaya saya kira sama ya, sama. Ya, kayak kertas doff. Jadi disampaikan aja. Kemudian saran juga ya tadi udah saya sampaikan ya pakai fotografer lah, kalau pakai handphone ya silakan, yang penting kecerahannya bagus lah, karena sekarang kan handphone sudah bagus juga ininya. Latar foto, nah latar foto saya sarankan pakai warna cerah gitu ya, bisa warna merah dan biru. Kemudian saya sarankan juga karena jas kita warna biru gitu ya, alangkah baiknya latarnya berwarna merah, jangan sama warnanya biru, ntar gelap semua nggak kelihatan. Jadi supaya bagus kelihatan tekstur dari warna kalau kita pakai foto warna gitu ya. Jadi saran saya adalah karena jas kita sudah jas warnanya biru dongker, jadi latarnya adalah berwarna merah. Kemudian ada ketentuan untuk pria gitu ya. Pria yang kita pergunakan, baik pria atau wanita, kita mempergunakan jas alma mater, jas tini. Ini adalah pencirian kita, ciri kita untuk diijazah. Ya, di kampus lain mungkin masih ini ya pakai pakaian nasional atau dan lain sebagainya. Kalau kita mentradisikan, kita mempergunakan jas alma mater kita, baik pria dan wanita. Kemudian kemeja yang kita pakai itu berwarna putih dan mempergunakan dasi. Untuk pria mempergunakan dasi panjang pria ya. Dan untuk wanita mempergunakan dasi kupu-kupu. Dasi kupu-kupu. Kemudian baik pria dan wanita rambut tertata rapi, diusahakan terlihat telinga gitu ya, terutama untuk yang wanita terutama ya. Jadi supaya telinganya kelihatan atau rambutnya supaya tidak menutupi telinga. Kemudian untuk foto tidak mempergunakan aksesoris ya. Ya aksesoris ya, nanti yang pakai kaca, nah kayak saya ini dibuka dulu kacanya baru foto. Kemudian ada khusus juga, nah ada khusus ya, untuk yang mempergunakan jilbab dipersilahkan gitu ya, dipersilahkan. Tapi ada mempergunakan tinggal mengisi syarat tambahan gitu ya, syarat tambahan mengisi surat pernyataan. Jadi yang menggunakan jilbab kami persilahkan, tambahannya adalah dengan mengisi surat pernyataan gitu ya. Kenapa mengisi surat pernyataan? Supaya di kemudian hari gitu ya tidak ada klaim yang menyalahkan kami gitu ya tentang penggunaan foto gitu ya. Oke. Nah, untuk surat pernyataan ini hanya untuk yang khusus tadi, yang mempergunakan jilbab. Kemudian sama aksesoris, kacamata dan bandana dan lain sebagainya, itu tidak dipergunakan dalam atau pada saat foto. Nah, kemudian kalau fotonya nggak bagus gitu ya, misalnya ada foto selfie, fotonya nggak sesuai gitu ya, nah jadi kami dari panitia berhak untuk mengembalikan berkas, mungkin nggak pakai foto, banyak seperti tahun kemarin juga ada beberapa yang kita kembalikan lagi berkas fotonya. Nah, ini saya sajikan contohnya. Nah, ini contohnya untuk pria pakai dasi panjang tadi. Kemudian untuk wanita, nah ini ada contohnya baik yang ada dua contoh yang menggunakan jilbab dan yang tidak. Oke, lihat jelas ya. Oke, saya sudah pilihin modelnya. Oke. Kemudian saran lebih lanjut lagi, gitu ya. Untuk menghindari foto yang tertempel tulisan. Jadi saran saya, foto yang distorkan jangan ditulis nama di belakang foto. Nah, ini banyak kejadian yang kami kembalikan lagi.
Kenapa demikian? Nah, ya setelah kita isi nama foto di belakang foto, kita isi lagi halaman foto, kita masukkan berkas, itu akan nempel ini sisa tinta dari nama atau dari pulpen yang kita tulis di belakang foto. Jadi saran saya, kalau mengisi nama itu di amplop, misalnya ini foto ya, foto yang kita store, kan biasanya kita dapat amplop kecil tuh, amplop kecil. Nah, cukup di atasnya saja kita isi nama kita, nama dan NIM aja dah. Ya. Jangan di belakang foto kita isi nama. Oke. Ini kita. Oke, ada foto. Ini untuk prosedur untuk foto. Kemudian untuk skripsi. Nah, sekarang udah kelihatan nggak? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini skripsi final setelah ujian skripsi yang kita upload ya. Ya, ini saya kasih contohnya seperti ini di tahun lalu ya. Di tahun lalu, nah cukup isi gini aja. Kemudian, nah seperti ini saya kasih contoh. Nah, ini yang sudah di meterai kalau dulu 6.000, kalau sekarang itu adalah minimal 9.000 gitu ya. Pergunakan meterai minimal 9.000. Ini karena saya pakai contoh tahun lalu. Kalau di buku pedoman masih tercetak 6.000 ya sebelum ada aturan 9.000. Jadi saya ulangi lagi mempergunakan surat pernyataan meterai minimal 9.000. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang sudah, ini maksud saya yang tadi saya jelaskan adalah yang sudah ditandatangani secara lengkap oleh tim penguji dan sudah disahkan oleh pembimbing dan ketua STIMI dan Bapak Ketua STIMI. Ya. Kemudian di bawahnya ya tinggal ini aja lengkapan skripsinya. Oke. Kalau bawah nggak masuk saya. Oke, itu sudah ini tinggal di-upload, sudah ada tempatnya. Kalau sudah masuk ke kelas tadi, tinggal di-upload saja file PDF. Jadi kita nggak usah lagi menyetorkan CD ke perpustakaan. Saya sudah hapus mulai sekarang. Oke, supaya lebih simpel. Oke. Nah. Oke, sudah semua tuntas saya jelaskan sampai pengambilan ijazah. Oke, sekarang ada yang didiskusikan. Nah, saya persilahkan sekarang. Materi komplit, tahapan-tahapan, langkah-langkah tadi 1 sampai 5 semua sudah jelas di kelas tadi. Upload, file upload apa saja juga sudah jelas. Gitu ya. Oke, silakan. Ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Malam Pak, mau Ya, tanya selamat malam, Fitra. tentang pas fotonya tadi Pak, dasinya itu harus warna hitam apa gimana Pak? Dasinya, yang Ya, pria tadi, boleh bebas. oh pria, boleh, makasih Ya. Pak. Ya. Yang wanita sepertinya hanya ada dasi kupu-kupu hitam kalau tidak salah. Ya. Yang berwarna ada nggak ya? Nggak ada sih kayaknya. Sidang skripsi dimulai dari kapan, Pak? Yang menentukan kapan kita ujian kita sendiri. Ya. Yang menentukan kalau mau cepat kita dapat jadwal, segera setor berkas sesuai dengan tahapan tadi. Jadi dari penyetoran berkas baru kita masuk penjadwalan. Jadi tidak saya jadwalkan seperti ujian UTS atau UAS, bukan. Kita yang menjadwalkan kapan kita mau ujian. Kalau masih senang lihat saya lama-lama, lihat saya, Pak Parte, Bu Karwini, Bu Menu, Bu Teti, silakan semakin lama kita tunggu, gitu ya. Kalau masih senang lihat kita, kalau udah bosan lihat kita, segera daftar ujian skripsi, gitu ya. Oke. Apa ada bulan terakhir sidang gitu, Pak? Bulan terakhir, ya karena tadi betul sih dalam KRS, dalam pedoman hanya tertulis 1 semester. Ya patokannya adalah kalau sebulan sebelum wisuda belum menyelesaikan berkas
penyetoran berkas, ya otomatis ikut wisuda tahun depan. Gitu aja sih patokannya. Patokannya itu aja. Jadi sekali lagi, kalau mau cepat, silakan segera daftar. Gitu. Kita sendiri yang menentukan jadwal kita sendiri. Kalau mau cepat ujian skripsi, segera daftar ujian skripsi. Gitu. Itu aja poinnya. Ya. Kalau masih senang lihat kita, ya lihat kita masih senang pokoknya ketemu sama kita, ya sudah boleh dilamain. Kalau udah bosen, silakan segera gitu ya. Segera. Jadi kalau pakai ancar-ancar gini aja dah, ancar-ancar. Ya, ancar-ancar yudisium sama wisuda kita akhir Agustus atau awal September, berarti usahakan Juli lah ujian skripsi gitu ya. Ya, Juli maksimal. Untuk waktu pasti untuk yudisium dan wisuda, nanti kita informasikan lebih lanjut. Jadi fokus kita adalah ujian skripsi dulu. Ya, ujian skripsi dulu. Oke, silakan. Ada lagi yang didiskusikan atau ditanyakan? Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya di sini untuk kami kan ada beberapa mahasiswa yang melanjutkan. Jadi kan tadi juga ada pengumpulan daftar nilai lengkap semester 1 sampai semester 7. Berarti untuk yang melanjutkan itu dari semester 5 berarti Bapak ya? Atau pakai nilai yang sebelumnya di kampus sebelumnya, seperti itu Pak? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang lanjutan, itu kan sudah dikonversi di awal kuliah gitu ya, otomatis sudah ter-record data, jadi yang sudah diakui berarti mulai dari semester 5, otomatis plus data atau nilai yang sudah dikonversi sebelumnya. Jadi otomatis sudah lengkap sampai semester 7 juga. Kecuali ada mengikuti yang semester 8, makanya di situ kan kita mengumpulkan KRS gitu ya, jadi kita sudah bisa melihat mana mata kuliah yang diikuti. Dan saran saya untuk yang melanjutkan atau yang mengambil lagi mata kuliah, pada saat kita sudah mengikuti UAS semester genap ini, silakan langsung daftar. Jangan menunggu sampai nilai keluar. Nanti untuk nilai yang diikuti, itu nanti akan diurus atau diproses oleh sekretaris penguji nanti. Jadi jangan sampai menunggu nilai komplit dulu keluar setelah kita mengikuti UAS semester genap. Jadi nggak usah lagi. Jadi setelah selesai kita UAS, kita langsung bisa mendaftar ujian skripsi. Oke, itu jawaban saya untuk yang bagi ada yang melanjutkan atau yang mengambil lagi mata kuliah untuk perbaikan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, silahkan. Ada lagi? Saya persilahkan. Ada lagi? Silahkan. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Maris. Saya mau bertanya, untuk nilai semester 7-nya emang belum keluar atau gimana ya, Pak ya? Nilai semester 7, oke. Semester ganjil ya? Iya, Pak. Oke, nanti setelah registrasi untuk mendapatkan nilai caranya seperti ini atau prosesnya seperti ini. Jadi urus ini dulu, urus pelunasan dulu, kemudian baru mohonkan untuk dicetakkan nilai ke BAK. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, baru dicetakkan nilai. Nanti baru bisa dilihat di situ. Nilainya sudah lengkap apa belum. Nah, tadi saya sudah diberikan contoh tadi sama Pak Warta, sudah komplit, berarti asumsi saya adalah nilai semester 7 sudah di entry secara lengkap.
Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Oke, silakan ada lagi. Ya, selamat malam Pak Arya. Ya, selamat malam Pak D. Selamat malam Pak Pak dan Ibu dosen, ada Bu Aruki, Pak. Ya. Yang pertama untuk link, mohon nanti untuk di-share kembali Pak untuk link, karena kondisi jaringan di tempat saya itu masih terputus-putus sehingga tidak bisa menjelaskan mendengar dengan jelas. Terus yang kedua masalah saya loncat sedikit terkait dengan yudisium atau wisudanya nanti, apakah nanti kita akan offline atau online, sebab ini juga akan berkaitan ke masalah administrasi. Kemarin saya sempat tanyakan ke Bu Dayu karena beliau juga belum berani memastikan offline atau online-nya, dan saya juga sendiri juga, dan kami semua juga mungkin akan prepare untuk masalah budgeting. Nah, jadi bagaimana terkait dengan kondisi wisudanya nanti Pak. Terus untuk masalah administrasi, kita ya terus melunasi itu keseluruhan sampai di bagian untuk biaya wisudanya ya. Jadi sementara cuma nikel saja untuk pertanyaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Untuk pelunasan administrasi yang tadi itu sampai, kalau kita mau mendaftar ujian skripsi itu sampai bimbingan skripsi Pak Adi. Ya, kita sampai bimbingan skripsi untuk kita bisa mendapatkan pelunasan administrasi di Budayu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk offline atau online nanti, nah seperti di awal tadi saya sampaikan, nanti akan diinformasikan lebih lanjut, nanti akan ditambahkan oleh Bu Karwini mungkin nanti lagi sebentar gitu ya. Jadi yang jelas untuk yudisium, wisuda, kapan waktunya pasti, saya tadi menyampaikan ancer-ancer, akhir Agustus atau awal September, berapa biayanya, nanti kemudian akan disampaikan, kemudian apa offline atau online juga akan lebih lanjut nanti akan disampaikan gitu ya. Jadi terminal kita untuk bisa mendaftar atau dinyatakan lunas administrasi pada saat kita akan mendaftar ujian skripsi itu sampai kita melunasi bimbingan skripsi yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan Pak Adi, nanti akan dilengkapi lebih lanjut. Ini silakan ada lagi. Ini silakan Pak Adi, silakan. Nanti seandainya setelah kami membaca materi yang di slide nikel, seandainya kami memiliki pertanyaan, kepada siapakah kami akan atau bisa untuk bertanya, apakah Pak Arya sendiri atau mungkin ada mungkin personal khusus untuk memberikan informasi terkait hal ini Pak? Contact person, ya contact person untuk belum jelas atau yang masih harus didiskusikan, silakan bisa WA saya, bisa WA Bu Menuh, bisa WA Bu Teti. Ya, silakan nanti. Ya, silakan. Siap, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, selamat malam. Selamat malam Ibu. Malam Bu. Oke. Terima kasih Pak Prodi, Bapak Wayan Arya. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang hadir, adik-adik mahasiswa, selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengikuti acara yang baik ini yang diselenggarakan oleh Prodi, karena memang penting untuk kita semua, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang akan ujian skripsi. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya mau mensupport saudara tadi bertanya mulai kapan sidang skripsi. Jadi intinya mulai saat ini sudah bisa,
Saya support saudara, ayolah memotivasi diri sendiri untuk bisa berpacu untuk segera menyelesaikan skripsinya, bimbingan dengan rajin. Kalau kami, terutama saya sendiri sudah menginformasikan kepada para dosen pembimbing untuk melayani mahasiswa bimbingannya secara maksimal. Seperti contoh, kalau saya sendiri boleh secara online, boleh datang ke kampus kapan saja, saya siap melayani setiap hari kalau saudara sekalian mau bimbingan skripsi. Intinya, motivasi yang utama itu adalah dari diri kita, dari adik-adik sekalian. Saya support, janganlah menunda waktu, walaupun harus sedikit begadang, walaupun misalnya saudara kerja gitu. Bagaimanapun caranya untuk memaksimalkan waktu, walaupun misalnya harus begadang untuk mengerjakan skripsi saudara supaya cepat selesai, demikian. Jadi semakin cepat semakin baik, jangan sampai menunggu deadline. Karena tadi sudah disampaikan ancar-ancarnya sebulan sebelum wisuda sudah harus selesai ujian skripsinya. Karena kita semua harus mengirimkan data peserta wisuda ke LLDikti, masalahnya begitu. Jadi kita lembaga akan melaporkan data tentang peserta wisudawati. Jadi nanti sebulan sebelum wisuda itu sudah ada laporan, saudara. Kalau mengikuti tahun ajaran gitu ya, akhir dari semester genap ini adalah akhir Agustus. Akhir Agustus, jadi tahun lalu kita selenggarakan wisudanya di akhir Agustus. Rencana kita juga tahun ini seperti itu supaya tidak melewati tahun ajaran 2020-2021, demikian saudara. Jadi sekali lagi saya motivasi support saudara, ayolah berpacu sendiri, bagaimanapun caranya. Saya mendoakan, saya berharap saudara sekalian bisa menyelesaikan tugas akhirnya ini dengan baik, kalau bisa secepat-cepatnya gitu, lebih cepat lebih baik. Kalau kami di kampus, terutama saya sendiri akan selalu mensupport, meminta, menginformasikan kepada para dosen pembimbing untuk melayani saudara sekalian semaksimal mungkin sehingga penulisan skripsinya cepat selesai, demikian. Nah, lalu yang kedua, tadi ditanyakan apakah nanti wisudanya online atau offline. Kalau pengalaman kita tahun lalu harus online. Kalau tahun ini, kalau kita perhatikan aturan atau pergub yang ada, kita itu masih belum boleh berkerumun, demikian. Makanya tadi Prodi sudah menyampaikan, akan disampaikan lebih lanjut nanti. Tentu kita itu akan mengikuti aturan pemerintah. Kita terus terang tidak tidak berani melanggar aturan. Jangan sampai seperti contoh ada wisuda di Surabaya dibubarkan oleh Bapak Polisi karena dianggap wisuda itu adalah melakukan kerumunan di hotel, demikian. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kondisi Corona COVID-19 segera berlalu. Semoga kita bisa melaksanakan wisuda secara offline. Tentu kita semua sangat merindukan, sangat ingin tatap muka kepada saudara sekalian. Tapi karena kondisi, tentu saya juga mengingatkan kita bersama-sama harus prihatin, terutama menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan kita sehat selalu, selamat, terhindar dari wabah COVID-19 ini. Itu. Kemudian tadi sudah diinformasikan mengenai upload data saudara yang nantinya akan menjadi peserta yudisium dan otomatis menjadi peserta wisuda saudara sekalian. Saya tambahkan, tentu nanti yang akan bisa diwisuda walaupun sudah
jadi peserta karena sudah mengupload data yang diinformasikan tadi, tetap nanti yang boleh wisuda itu adalah yang sudah melunasi pembayaran seluruhnya, termasuk pembayaran wisuda. Aturan tetap dijalankan oleh lembaga. Bagi peserta yang tidak membayar wisuda, maka wisuda berhak ditunda oleh lembaga. Demikian, saudara. Itu tadi yang saya dengar yang perlu saya tambahkan. Terima kasih, Kak Prodi. Terima kasih, saudara sekalian. Oke, silakan ada lagi yang ingin didiskusikan atau disampaikan, kami persilahkan. Untuk sudah saya tulis di chat ya, silakan bagi atau teman-teman yang tadi terlewat tadi, sudah saya tulis di chat untuk code kelasnya. Oke, saya persilahkan, ada lagi? Silakan, ada lagi? Ada? Atau ada tambahan dari Pak Warte, Bu Teti, Bu Menuh barangkali, kalau ada tambahan? Cukup Pak dari saya. Cukup ya? Oke. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Cukup ya? Saya rasa jelas ya? Sudah, Oke. sementara sudah cukup Pak. Mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi Pak. Oke, silahkan. Geng, Pak Adi, silahkan. Oke, karena dirasa sudah cukup jelas, jadi terima kasih atas kehadiran dari Bu Karwini, Pak Warte, Bu Teti, Bu Menuh, dan teman-teman yang sedang menyelesaikan studi gitu ya. Jadi harapan saya adalah segera lakukan atau segera berproses, selesaikan skripsinya supaya cepat kita bisa mendaftar skripsi. Semakin cepat kita mendaftar, berarti semakin cepat kita akan mendapatkan jadwal ujian skripsi. Ya, semoga semua teman-teman di sini selesai tepat waktu, gitu ya, tepat waktu, kita wisuda sama-sama semua, gitu ya, tanpa terkecuali, gitu ya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu di ujian skripsi. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Oke. Sampai ketemu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.